Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 pada proyek Statistika Matematika. Pada kesempatan kali ini kami akan sedikit memaparkan materi mengenai distribusi Poisson. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 3 terlebih dahulu. Yang pertama ada Triska Nurlatifa dengan NIM 4101420012. Kemudian ada Cindy Febiana dengan NIM 4101420015. Kemudian ada Ida Setiani dengan NIM 4101420016 dan Priscilia Monica Praneswari dengan NIM 4101420017. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Ya, baik. Yang pertama kita masuk ke teori dan juga konsep distribusi Poisson. Distribusi Poisson merupakan suatu distribusi khusus dari variabel random discrete. Dan distribusi Poisson dapat kita artikan sebagai suatu distribusi untuk kejadian yang probabilitas kejadiannya kecil, di mana kejadian tersebut pada selang waktu tertentu atau di suatu daerah tertentu dengan hasil pengamatan berupa variabel diskrit dan antar variabel prediktor saling independen. Selang waktu tersebut, misalnya bisa semenit, sehari, seminggu, sebulan, bahkan setahun. Dan untuk daerah tertentu yang dimaksud dapat berupa suatu garis, suatu luasan, suatu volume, atau mungkin juga sepotong bahan. Nah, distribusi Poisson pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli matematika berkebangsaan Prancis yang bernama Simon Denis Poisson. Distribusi ini, yaitu distribusi Poisson, seringkali digunakan untuk memodelkan suatu percobaan binomial apabila percobaan yang dilakukan sangat banyak atau nilai n-nya mendekati tak hingga, namun peluang suksesnya sangat kecil atau nilai p-nya mendekati 0. Dan distribusi Poisson disebut juga dengan distribusi kejadian yang jarang terjadi. Kejadian yang jarang terjadi ini berarti peluang terjadinya sangat kecil, sehingga yang kita perhatikan adalah banyaknya kejadian atau lambda pada selang waktu tertentu. Nah, selanjutnya ada definisi dari distribusi Poisson. Definisi dari distribusi Poisson yaitu suatu variabel random discrete X dikatakan berdistribusi Poisson dengan parameter lambda jika fungsi probabilitasnya berbentuk Px sama dengan Px dengan parameter lambda sama dengan lambda pangkat X kali E pangkat negatif lambda per X faktorial. Untuk X-nya dari 0 sampai tak hingga. Dengan E sendiri merupakan bilangan natural yang nilainya 2,718 dan lambda merupakan rata-rata keberhasilan yang dapat dihitung dengan mengalikan nilai N terhadap nilai P. Selanjutnya ada ciri-ciri distribusi Poisson. Ada 3 ciri-ciri. Yang pertama, banyaknya hasil percobaan yang terjadi dalam suatu interval waktu atau suatu daerah tertentu tidak bergantung pada banyaknya hasil percobaan yang terjadi pada interval waktu atau daerah lain yang terpisah. Di sini artinya peristiwanya merupakan peristiwa independen. Ciri yang kedua, probabilitas terjadinya hasil percobaan selama suatu interval waktu yang singkat atau dalam suatu daerah yang kecil sebanding dengan panjang interval waktu atau besarnya daerah tersebut dan tidak bergantung pada banyaknya hasil percobaan yang terjadi di luar interval waktu atau daerah tersebut. Ciri yang ketiga, probabilitas lebih dari satu hasil percobaan yang terjadi dalam interval waktu yang singkat atau dalam daerah yang kecil dapat kita abaikan. Nah, untuk menentukan probabilitas dengan menggunakan distribusi Poisson, kita harus memenuhi beberapa syarat yang ada, yaitu ada 4 syarat yang harus kita penuhi. Yang pertama, terjadinya peristiwa sangat jarang dan dalam periode yang pendek. Kemudian yang kedua, probabilitas tiap periode selalu konstan atau tidak berubah seiring waktu. Dan syarat ketiga, untuk terjadinya beberapa kejadian dalam periode yang sangat pendek hampir mendekati 0. Syarat keempat,
peristiwa terjadi secara independen. Jadi contoh selanjutnya, kita akan mencoba untuk mencari MGF atau Moment Generating Function dari distribusi Poisson, di mana dilambangkan dengan MT. MT sama dengan sigma E pangkat TX dikalikan dengan PX dari nilai X sama dengan 0 sampai dengan tak hingga. Di sini berdasarkan penjelasan sebelumnya, nilai PX dari distribusi Poisson adalah lambda pangkat X kali E pangkat negatif lambda per X faktorial. Sehingga setelah dilakukan perhitungan, kita peroleh nilai MGF dari distribusi Poisson adalah E pangkat lambda dikali E pangkat T dikurangi 1. Selanjutnya, untuk setiap T bilangan real, kita peroleh turunan pertama dari MT sama dengan do E pangkat lambda kali E pangkat T dikurangi 1 per do lambda kali E pangkat T dikurangi 1 dikalikan dengan do lambda kali E pangkat T dikurangi 1 per do T. Setelah kita lakukan perhitungan, kita peroleh nilai turunan pertama dari MT sama dengan lambda kali E pangkat lambda kali E pangkat T dikurangi 1 ditambah T. Selanjutnya, untuk turunan kedua dari MT dapat kita peroleh dengan menghitung do per do T dari lambda dikali E pangkat lambda kali E pangkat T dikurangi 1 ditambah T. Di sini dapat kita jabarkan menjadi lambda dikali E pangkat lambda kali E pangkat T dikurangi 1 tambah T dikali do per do T dari lambda kali E pangkat T dikurangi 1 ditambah T. Setelah kita lakukan perhitungan, kita peroleh turunan kedua dari MT sama dengan lambda dikali lambda E pangkat T ditambah 1 dikali E pangkat lambda kali E pangkat T dikurangi 1 ditambah T. Selanjutnya, kita akan menghitung nilai min dan varians dari distribusi Poisson. Untuk nilai min-nya dapat kita peroleh dengan menghitung nilai dari M aksen 0, di mana tadi sudah kita hitung nilai M aksen T-nya, maka M aksen 0 sama dengan lambda dikali E pangkat lambda kali E pangkat 0 dikurangi 1 ditambah 0, sama dengan lambda kali E pangkat 0, maka kita peroleh nilai min dari distribusi Poisson adalah lambda. Selanjutnya, untuk nilai varians dari distribusi Poisson dapat kita hitung dengan menghitung nilai M double aksen 0 dikurangi mu kuadrat atau min kuadrat. Sama dengan lambda dikali lambda E pangkat 0 ditambah 1 dikali E pangkat lambda kali E pangkat 0 dikurangi 1 ditambah 0 dikurangi lambda kuadrat. Sehingga kita peroleh nilai varians dari distribusi Poisson adalah lambda. Untuk poin selanjutnya yaitu berkaitan dengan pemanfaatan dari distribusi Poisson. Percobaan Poisson dapat didefinisikan sebagai banyaknya hasil selama selang waktu tertentu atau dalam daerah tertentu. Banyaknya hasil dalam suatu percobaan Poisson disebut suatu peubah acak Poisson, dan distribusi peluangnya disebut dengan distribusi Poisson. Distribusi Poisson dapat digunakan untuk menggambarkan kejadian yang jarang terjadi atau kejadian yang berhubungan dengan lamanya waktu tunggu. Distribusi Poisson juga dapat digunakan dalam menghitung probabilitas terjadinya peristiwa menurut satuan waktu, ruang atau isi, luas, dan juga panjang yang bersifat acak. Distribusi Poisson sudah banyak dimanfaatkan dalam menyelesaikan kejadian yang ada di kehidupan sehari-hari. Salah satu pemanfaatan dari distribusi Poisson yang paling terkenal dalam sejarah adalah memperkirakan jumlah tahunan tentara kavaleri Rusia yang terbunuh akibat tendangan kuda. Penerapan distribusi Poisson tersebut dilakukan oleh ahli statistik Ladislaus Bortkiewicz pada akhir tahun 1800. Beliau menyelidiki kematian yang tidak disengaja akibat tendangan kuda tentara Prusia, yang mana data simulasi yang diperoleh dari Bortkiewicz ini dapat diamati melalui histogram. Selanjutnya, distribusi Poisson juga dapat dimanfaatkan dalam bidang keuangan, di mana distribusi Poisson ini digunakan untuk memodelkan data penghitungan keuangan yang penghitungannya kecil dan seringkali nol.
Salah satu contoh konkretnya yaitu dalam proses memodelkan jumlah perdagangan yang akan dilakukan investor pada hari tertentu yang bisa berupa 0 atau bisa dikategorikan sering, 1, 2, ataupun seterusnya. Distribusi Poisson paling baik diterapkan pada analisis statistik jika variabel yang dimaksud adalah variabel jumlah, seperti misalnya berapa kali X muncul berdasarkan satu atau lebih variabel penjelas seperti memperkirakan berapa banyak produk cacat yang akan keluar dalam suatu jalur perakitan dengan masukan yang berbeda. Selain itu juga, distribusi Poisson juga dimanfaatkan dalam beberapa kejadian, yaitu proses antrian, di mana proses antrian ini merupakan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan terkategori dalam proses Poisson yang banyak terjadi, serta berhubungan dengan kedatangan pelanggan pada suatu fasilitas pelayanan seperti bank ataupun lainnya. Beberapa kasus antrian yang terjadi seperti data waktu antar kedatangan seperti panggilan telepon, koneksi server internet, ataupun lalu lintas kendaraan di jalan tol pada arus mudik dan arus balik lebaran. Semua itu dapat mudah didapatkan dengan menggunakan distribusi peluang Poisson, karena kedatangannya bersifat bebas dan tidak terpengaruh oleh kedatangan sebelumnya ataupun sesudahnya. Asumsi dari distribusi Poisson sendiri itu berupa kedatangan pelanggan yang bersifat acak. Salah satu contoh konkret permasalahan yang berhubungan dengan distribusi Poisson adalah misalkan jumlah rata-rata pembeli burger keju dalam suatu jaringan makanan cepat saji pada jumlah malam di satu lokasi restoran adalah 200 pembeli. Maka, berapakah probabilitas bahwa lebih dari 300 orang akan membeli burger keju tersebut dalam sebuah restoran cepat saji pada Jumat malam di satu lokasi restoran? Selain itu juga, pemanfaatan distribusi Poisson secara lebih luas dapat digunakan dalam beberapa peristiwa yaitu satu, kedatangan bus atau pelanggan, yang kedua, kedatangan pasien di rumah sakit, yang ketiga, kedatangan mobil di pom bensin, yang keempat, kedatangan mahasiswa di kantin, yang kelima, jumlah panggilan telepon yang masuk, yang keenam, kerusakan mesin per tahun, yang ketujuh, banyaknya pesan teks per jam, yang kedelapan, pengunjung situs web per bulan, yang kesembilan, banyaknya pemakaian telepon per jam, dan yang terakhir yaitu banyaknya kesalahan ketik per halaman pada buku. Selain itu, ada juga banyak peristiwa-peristiwa lainnya yang berkaitan dengan pemanfaatan dari distribusi Poisson ini. Untuk poin selanjutnya yaitu aplikasi distribusi Poisson dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa peristiwa yang merupakan aplikasi distribusi Poisson dalam kehidupan sehari-hari, di antaranya yang pertama adalah peristiwa banyaknya kesalahan ketik per halaman pada buku atau naskah. Untuk soalnya adalah sebagai berikut. Dalam naskah yang panjang, ditemukan hanya 13,5% halaman yang tidak mengandung kesalahan pengetikan. Jika kita mengasumsikan bahwa jumlah kesalahan per halaman adalah variabel acak dengan distribusi Poisson, tentukan persentase halaman yang memiliki tepat satu kesalahan. Untuk menyelesainya yaitu, kita misalkan X itu merupakan variabel acak diskrit yang menyatakan jumlah kesalahan pengetikan per halaman dalam naskah. Maka langkah penyelesaian dari soal di atas adalah sebagai berikut. Nah, kita ketahui bahwa fungsi peluang dari distribusi Poisson adalah peluang X sama dengan X kecil sama dengan lambda pangkat X dikali E pangkat min lambda per X faktorial dengan X sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Maka, langkah pertama adalah kita menentukan nilai lambda sebagai berikut. Dengan diketahui bahwa peluang X sama dengan 0 itu sama dengan 13,5%. Dengan memasukkan nilai X sama dengan 0 ke dalam rumus peluang dari distribusi Poisson, maka diperoleh lambda pangkat 0 dikali E pangkat min lambda per 0 faktorial sama dengan 0,135. Dengan suatu perhitungan, maka diperoleh nilai lambdanya adalah X. Nah, dengan perhitungan maka diperoleh nilai lambdanya yaitu 2,0043. Selanjutnya kita akan menentukan persentase halaman yang memiliki tepat satu kesalahan pengetikan, atau kita
tulis dengan X sama dengan 1. Nah, dengan memasukkan nilai lambda tadi sama dengan 2,0043 dan nilai X sama dengan 1 ke dalam rumus distribusi Poisson, maka dengan suatu perhitungan kita akan memperoleh bahwa peluang X sama dengan 1 itu sekitar 27,5%. Jadi, halaman yang memiliki tepat satu kesalahan pengetikan adalah sekitar 27,5%. Selanjutnya ada peristiwa kecelakaan di jalan raya. Menurut catatan kepolisian, dalam 1 bulan rata-rata terjadi 5 kali kecelakaan. Nah, jumlah kecelakaan tersebut terdistribusi Poisson, dan kepala polisi ingin menghitung peluang terjadinya kecelakaan tiap bulan. Bila ternyata peluang terjadinya kecelakaan lebih dari 3 kali setiap bulan melebihi 65%, maka akan diadakan perbaikan sistem pengamanan jalan raya. Maka, apakah perlu diadakannya perbaikan sistem pengamanan jalan raya dengan berdasarkan data tersebut? Untuk penyelesaiannya, kita misalkan X itu merupakan variabel diskrit yang menyatakan banyaknya kecelakaan tiap bulan di jalan raya. Nah, diketahui bahwa nilai lambda sama dengan 5, maka langkah penyelesaiannya yang pertama, kita akan mencari peluang terjadinya kurang dari atau sama dengan 3 kali kecelakaan dalam tiap bulan, diperoleh dengan menjumlahkan peluang terjadinya kecelakaan untuk X sama dengan 0, 1, 2, dan 3. Nah, untuk nilai peluang tidak terjadi kecelakaan atau X sama dengan 0 itu, kita memperoleh nilainya yaitu 0,00674. Dan selanjutnya, untuk nilai X sama dengan 1 atau peluang terjadinya kecelakaan itu, kita memperoleh nilainya yaitu 0,03370. Selanjutnya, peluang terjadi 2 kecelakaan atau X sama dengan 2 itu, yaitu 0,08425, dan peluang terjadinya 3 kecelakaan atau X sama dengan 3 itu adalah 0,14042. Selanjutnya, maka peluang terjadinya kurang dari atau sama dengan 3 kali kecelakaan dalam tiap bulan adalah sebagai berikut. Kita menjumlahkan P peluang X kurang dari sama dengan 3 itu sama dengan peluang X sama dengan 0, ditambah peluang X sama dengan 1, ditambah peluang X sama dengan 2, dan peluang X sama dengan 3. Nah, dengan penjumlahan tersebut, kita peroleh peluang X kurang dari sama dengan 3 itu sekitar 26,5%. Nah, selanjutnya kita akan menghitung peluang terjadi kecelakaan lebih dari 3 kali tiap bulan. Nah, peluang terjadi kecelakaan lebih dari 3 kali tiap bulan itu kita peroleh dengan peluang X lebih dari 3 sama dengan 1 dikurangi peluang X kurang dari sama dengan 3. Nah, kita sudah hitung tadi bahwa peluang X kurang dari sama dengan 3 diperoleh 26,5% atau 0,26511, maka 1 dikurangi 0,26511 itu diperoleh sekitar 73,5%. Jadi, peluang terjadinya kecelakaan lebih dari 3 kali setiap bulan adalah sekitar 73,5%. Nah, karena nilai peluang terjadinya kecelakaan lebih dari 3 kali setiap bulan itu melebihi 65%, dengan demikian, kesimpulannya yaitu perlu diadakan perbaikan sistem pengamanan jalan raya tersebut. Nah, untuk aplikasi distribusi Poisson yang selanjutnya yaitu peristiwa kedatangan kapal di pelabuhan. Jika rata-rata kedatangan kapal di suatu pelabuhan adalah 22 kapal setiap jam, berapakah peluang kedatangan 4 kapal dalam waktu 3 menit? Untuk penyelesaiannya, kita misalkan X itu merupakan variabel acak diskrit yang menyatakan banyaknya kapal yang datang dalam waktu 3 menit ke pelabuhan. Maka langkah penyelesaiannya, yang pertama kita akan menentukan lambda. Nah, karena 3 menit itu sama dengan 1/20 jam, maka diperoleh lambdanya yaitu 22/20 sama dengan 1,1. Selanjutnya akan dicari peluang kedatangan 4 kapal dalam waktu 3 menit. Kita tahu bahwa X-nya itu sama dengan 4, atau yang peluang kedatangan 4 kapal itu. Kemudian kita sudah ketahui bahwa nilai lambdanya adalah
1,1, maka dengan memasukkan nilai X sama dengan 4 dan lambda 1,1 ke dalam rumus distribusi Poisson, dan juga dengan perhitungan itu, maka akan diperoleh peluang X sama dengan 4, yaitu selanjutnya, peluang X sama dengan 4 yaitu sekitar 0,0203. Jadi peluang kedatangan 4 kapal dalam waktu 3 menit adalah sekitar 0,0203. Baik, selanjutnya kita akan mencoba untuk mencari nilai peluang menggunakan tabel distribusi Poisson. Berikut ini merupakan peristiwa terkait banyaknya bakteri dalam suatu danau. Rata-rata banyaknya bakteri per liter air dalam suatu danau diduga sebanyak 10 bakteri. Hitunglah bahwa dalam suatu danau terdapat lebih dari 15 bakteri. Berdasarkan soal tersebut, kita misalkan X adalah variabel acak yang menyatakan banyaknya bakteri per liter air. Karena pada soal kita diminta untuk menghitung peluang bahwa dalam suatu danau terdapat lebih dari 15 bakteri, maka kita harus mencari nilai P, nilai peluang dari X lebih dari 15. Dan karena pada soal kita sudah ditunjukkan bahwa rata-rata banyaknya bakteri diduga sebanyak 10 bakteri, maka kita peroleh nilai lambdanya atau nilai rata-ratanya sama dengan 10. Dengan demikian, kita dapat menghitung nilai peluang dari X lebih dari 15 sama dengan nilai probabilitas terbesarnya, yaitu 1 dikurangi nilai peluang dari X kurang dari sama dengan 15. Sama dengan 1 dikurangi sigma Px, 10, di mana lambdanya kita ketahui 10, dari X sama dengan 0 sampai dengan 15. Berdasarkan soal tersebut, kita ketahui bahwa nilai lambdanya sama dengan 10, dan nilai X-nya sama dengan 15. Kita akan mencoba untuk melihat nilai dari distribusi Poisson berdasarkan nilai lambda dan nilai X yang kita ketahui. Berdasarkan soal tadi, kita dapat mengetahui bahwa nilai lambdanya sama dengan 10, dan nilai X-nya yang berada di kolom pertama ini sama dengan 15. Kita dapat melihat di sini ketika nilai lambdanya 10 dan nilai X-nya sama dengan 15, kita peroleh nilai dari distribusi Poisson-nya adalah 0,9513. Sehingga nilai dari Px, 10 dari X sama dengan 0 sampai dengan 15 sama dengan 0,9513. Sehingga nilai peluang dari X lebih dari 15 sama dengan 1 dikurangi 0,9513 sama dengan 0,0487. Jadi, peluang bahwa dalam suatu danau terdapat lebih dari 15 bakteri adalah 0,0487. Baik, berikut ini merupakan referensi yang kami gunakan untuk menyusun proyek statistika matematika. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.